Halo, salam IMED. Bersama saya Dr. Andi. Di sini saya akan membahas fase cepat dari THTKL khusus bimbel atau bimbel Ingenio. Ingenio sendiri merupakan salah satu bimbel UKM di Indonesia yang cukup terkenal ya, dengan mempunyai It's Not That Hard series. Mari kita lihat. Nomor satu, pasien usia 40 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan pendengaran berkurang pada kedua telinga. Pasien bekerja pada pabrik baja selama 5 tahun. Pemeriksaan apa yang Anda lakukan untuk mengetahui gangguan pendengaran yang dialami pasien tersebut? Dari berbagai pilihan multiple choice di sini, yang kita perlu lakukan adalah pasien ini mengalami gangguan pendengaran. Jadi yang kita sarankan pertama adalah tes awal gangguan pendengaran, yaitu tes penala dengan settingnya di sini pada puskesmas. Oke, lanjut, saya kira sudah jelas. Nomor 2, seorang laki-laki usia 27 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri saat menelan sejak 4 hari yang lalu. Nyeri disertai demam, pemeriksaan temperatur aksila 37,8 derajat Celcius. Tanda vital yang lain dalam batas normal, pemeriksaan fisik faring, tampak tonsil membengkak T3, T3, dan hipermis. Dan titik yang melebar. Apa diagnosis pasien ini? Di sini sangat jelas ya, di sini sudah disebutkan bahwa dia mengalami tonsilitis kronis eksaserbasi akut dengan ciri khasnya yaitu adanya tonsil yang membengkak T3, suhunya 37,8 derajat Celcius, dan juga kemudian dia ada uh, riwayat sebelumnya. Dan di sini jelas adanya kripte yang melebar. Itu salah satu tanda bahwa ini merupakan suatu tonsilitis kronis yang kemudian mengalami eksaserbasi akut. Nomor 3, pasien laki-laki usia 37 tahun datang dengan keluhan pendengaran berkurang sejak 2 bulan yang lalu pada kedua telinga, namun lebih berat di telinga kiri. Pasien mengalami atau pasien bekerja pada pabrik semen selama lebih dari 8 tahun. Pada hasil pemeriksaan didapatkan apakah diagnosis pada kasus di atas? Kita lihat lagi kembali. Tes penala, Rine, auris dextra negatif, auris sinistra positif, squaba memanjang, auris memendek, Weber lateralisasi ke telinga kanan. Mungkin Anda sudah tahu jawabannya, sangat mudah ya. Jawabannya adalah SNHL auris sinistra atau sensory neural hearing loss auris sinistra. Nomor 4, seorang anak 7 tahun datang dengan keluhan nyeri tenggorok, mulut bau, nyeri telan sejak 2 hari. Ini pemeriksaan fisik dapatkan kesadaran kompos mentis, suhu 38 derajat Celcius, keluhan disertai sesak nafas, tonsil T3 hiperemi dengan membran putih yang berdarah saat dilepas. Diagnosis pasien di atas adalah sangat jelas di sini ya, membran putih yang berdarah saat dilepas. Itu salah satu kata kuncinya. Oke, jika Anda benar, selamat. Kata kuncinya T3 hiperemis dengan membran putih yang berdarah. Khas untuk tonsilitis difteri. Oke, lanjut nomor 5. Seorang laki-laki usia 40 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan penurunan pendengaran yang dirasakan secara tiba-tiba. Yang dirasakan pada satu sisi telinga. Keluhan ini disertai dengan telinga berdenging. Pada pemeriksaan endoskopi tidak baik, kelainan pada telinga yang sakit. Pada pemeriksaan garpu tala ditemukan rine positif Weber lateralisasi ke telinga yang sehat. Squaba memendek. Diagnosis untuk kasus di atas adalah oke, kata kuncinya adalah tiba-tiba yang dirasakan pada satu sisi telinga, pendengaran. Kemudian rine positif Weber lateralisasi ke telinga yang sehat. Squabanya memendek. Jadi saya sarankan untuk kalian yang belum menghafal tadal yang sebelumnya, kalian harus menghafalnya ya untuk mempermudahnya. Sangatlah mudah, jangan karena satu nomor ini saya Anda sangat rugi jika Anda salah dalam
dalam menjawabnya. Jawabannya adalah tuli mendadak. Nomor 6, seorang bayi usia 7 bulan dibawa orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan demam 2 hari. Keluhan disertai sesak nafas terdapat riwayat ispa 1 minggu sebelumnya. Pemeriksaan tanda vital RR 34 kali per menit. Kemudian nadinya 120 kali per menit. Temperatur akselnya 30 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik dapatkan faring, hiperemis dan menonjol. Dilakukan fungsi hasil pus. Diagnosis pasien ini adalah, kita lihat, kata kunci adalah bayi usia 7 bulan. Didapatkan faring, hiperemis dan menonjol. Dilakukan fungsi hasil pus. Dan diagnosis pasien adalah abses retrofaring. Ini sangat lumayan khas, abses retrofaring ya. Oke, kita lanjut. Nyonya Y, usia 50 tahun, datang dengan keluhan suara serak sejak 7 bulan yang lalu. Suaranya semakin serak dan nyeri saat berbicara. Pekerjaan pasien seorang instruktur senam, merokok, tidak ada keluhan sulit, nyeri dan mengalas saat makan dan minum disangkal. Apakah kemungkinan diagnosis pasien ini? Di sini kita bisa melihat dengan adanya pekerjaan pasien ini, dia adalah seorang senam dengan sebagai instruktur senam, dia akan banyak menggunakan suara yang cukup keras, sehingga di sini kita bisa melihat menduga adanya vocal abuse di sini. Sehingga yang berhubungan dengan vocal abuse biasanya adalah nodul laring. Ini salah satu efek komplikasi dari vocal abuse. Kemudian nomor 8, seorang laki-laki berusia 18 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan keluar cairan dari kedua telinga sejak 7 bulan yang lalu. Cairan berwarna kekuningan dan berbau, riwayat bisul di belakang telinga disangkal sebelumnya saat Os masih kecil. Os juga pernah mengalami keluhan keluar cairan dari telinga. Selain itu, Os juga mengeluhkan sakit kepala yang hebat sejak 1 minggu yang lalu. Demam tidak ditemukan, mual tidak ada, muntah tidak ada, muka mencong tidak ada, keluhan pendengaran berkurang disangkal. Pada pemeriksaan fisik dapatkan keadaan umum tampak sakit sedang, kompos mentis, suhu afebris, disno tidak ditemukan, stridor negatif, retraksi negatif. Pada pemeriksaan THT, auricula dextra ditemukan yang telinga lapang, jaringan granulasi positif, sekret purulent, membran timpani perforasinya positif total, kemudian auricula sinistranya yang telinga lapang, jaringan granulasi positif, sekret positif, purulent, membran timpani belum dapat dinilai seluruhnya. Untuk menegakkan diagnosis pemeriksaan penunjang apa yang paling tepat? Karena sudah dapat jawabannya, baik, kita lihat jawabannya. CT scan kepala merupakan pemeriksaan lanjut. Di sini pertanyaannya, pemeriksaan penunjang apa yang paling tepat? CT scan kepala. Nomor 9, anak usia 12 tahun dibawa ibunya ke puskesmas karena sering mengorok saat tidur dan sering terbangun saat tidur. Pasien sering mengantuk saat di sekolah. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan ditemui tonsil T1 dan kelas malam patinya 3. Diagnosis yang mungkin adalah, jika Anda sudah melakukan jawaban, mari kita lihat apakah jawaban Anda benar. Obstructive sleep apnea. Ini merupakan berbagai, biasanya soal ini sering keluar ya, obstructive sleep apnea. Yang paling sering sekali keluar untuk pada bagian sistem THT sendiri. Ini saya kira Anda perlu tahu ini. Jawabannya adalah obstructive sleep apnea, menggorok saat tidur dan sering terbangun. Salah satu gejala dari obstructive sleep apnea. Saya kira nightmare nggak mungkin ya. Oke, lanjut. Nomor 10, seorang anak perempuan berusia 8 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan nyeri telinga kiri yang menjalar ke leher sejak 2 minggu, disertai dengan keluhan demam, pusing berputar, nyeri kepala, mual, muntah, koma setiap
membuka mata. Keluhan lain yang dirasakan pasien yang keluar cairan telinga, berkurangnya pendengaran telinga kiri, telinga berdenging. 3 bulan yang lalu, pasien juga mengeluh nyeri pada telinga kiri, serta ada riwayat keluar cairan telinga. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kondisi umum saat masuk IGD dengan penurunan kesadaran GTS-nya 14 dan suhu 38 derajat Celcius. Pada pemeriksaan otoskopi, telinga kanannya dalam batas yang normal, retroartikular dekstra dalam batas normal, telinga kiri diam telinga lapang, sekret positif, mukopurulan membran timpani perforasi total, retroaurikular sinistra dalam batas normal. Pada hidung dan tenggorok tidak ditemukan kelainan. Pemeriksaan neurologi ditemukan tanda rangsang meninggal berupa kaki kuduk positif. Kemungkinan diagnosis yang paling tepat untuk kasus ini adalah karena sudah menentukan, mari kita lihat jawabannya. Pilihannya adalah ini, silakan. Jawabannya adalah otitis media sporadic kronis dengan komplikasi yang meningitis. Lanjut, kita masuk di nomor 11. Pria usia 25 tahun datang dengan keluhan bengkak di rahang bawah. Pasien riwayat sakit gigi bawah tidak diobati sejak 5 tahun yang lalu. Pemeriksaan fisik, temperaturnya 38,5 derajat Celcius, RR 30 kali per menit, bengkak ekstra oral submandibular kanan teraba keras. Diagnosis yang paling mungkin adalah jawabannya adalah abses submandibular dengan kata kunci bengkak di rahang bawah. Riwayat sakit gigi tidak diobati sejak 5 tahun yang lalu. Jelas sekali ya, abses submandibular. Nomor 12, seorang pasien mengeluhkan penurunan pendengaran setelah mendengar suara petasan. Pemeriksaan otoskop didapatkan gambaran normal saat pemeriksaan audiometrik pasien. Ini akan diperoleh. Kira-kira jawabannya dari kata kuncinya di sini adalah setelah mendengar suara petasan mengeluhkan penurunan yang menurun. Lihat ya. Jawabannya adalah hantaran udara dan tulang lebih dari 25 desibel tanpa adanya gap. Nomor 13, anak 5 tahun datang dengan keluhan sesak dan tidak mau makan sejak 2 hari yang lalu. Anak tampak lemas dan sesekali memegang lehernya. Servis hipotit demam 30 derajat Celcius tanpa tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan tenggorok sulit dilakukan, pasien tidak kooperatif. Pasien foto ronjennya leher ditepati adanya thumb sign. Kata kunci di sini adalah thumb sign. Ini khas sekali. Diagnosis yang paling mungkin. Mungkin kalian sudah membayangkan thumb sign ini pada apa? Ya, jawabannya adalah epiglottitis akut. Sini, ya, ini merupakan bentuk dari thumb sign. Salah satu fotoradiografik vertikal lateral sini sangat memperlihatkan adanya thumb sign ya, kayak seperti jari jempol ya, sangat jelas sekali. Lanjut. Nomor 14, seorang pasien datang dengan keluhan penurunan kesadaran yang dialami setelah mendengar letupan senjata. Sejak saat itu, telinga kanan pasien tidak bisa mendengar. Tes penala didapatkan Rine tes positif pada kedua telinga. Sebuah album pendek di telinga kanan, telinga kiri sama dengan pemeriksa. Tes Weber dengan hasil lateral transaksi ke telinga kiri. Hasil pemeriksaan audiometrik pada nada murni didapatkan pulih berat pada telinga kanan dan telinga kiri normal. Kinestesi pada posisinya adalah, yang pertama Anda lihat dulu kata kuncinya di sini. Kata kunci adalah Rina tes positif pada kedua telinga. Skor pemeriksaan di telinga kanan, telinga kiri sama dengan pemeriksa. Tes Weber dengan tes ke telinga kiri. Tulis sensori neural, ini sangat mudah. Nomor 15, soal terakhir. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun datang ke puskesmas karena orang tuanya mengeluh anak sering ngorok dan terbangun saat tidur. Anak juga sering panas dan batuk pilek hampir setiap bulan dalam tahun terakhir ini. Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umumnya baik, tampak anak sering bernafas dari mulut. Ini salah satu kata kuncinya, anak sering bernafas dari mulut. Kemudian vital sign-nya dalam tes normal. Pemeriksaan orofaring didapatkan kebetulannya hipertrofi, ditemukan detritusnya positif, limfonoid submandibular besar, tonsil dalam menjadi
dapat menjadi vokal infeksi dari peradangan organ lain yang jauh dari tonsil diketahui dengan pemeriksaan adanya. Ya, di sini sangat mudah ya. Swab kultur tonsil untuk kita melihat adanya anti-streptococcus O. Ini biasa sekali ya, gara-gara adanya pseudopharyngitis bisa menyebabkan penyakit yang akan menjalar sampai ke jantung dan bisa menyebar ke sistem lain dalam tubuh kita. Kata kuncinya di sini adalah normal setiap bulan dalam tahun terakhir. Oke, terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada pembahasan dengan sistem yang lain, mungkin dari Genio ataupun dari Mantap, kemudian dari bimbel lain yang sangat-sangat bermanfaat. Dan juga tetap stay di rumah aja, mumpung kalian yang mungkin gak bisa ikut pada batch kedua UKM PPD, tetap semangat. Anda memiliki 3 bulan lagi untuk belajar lebih untuk lebih mapan dan lebih katam lagi dengan semua soal-soal, sehingga Anda bisa sangat terbantu saat nanti kalian menghadapi ujian pada batch yang ketiga. Tetap semangat teman sejawat. Saya Dr. Andi dari IMED. Saya akan membagikan slide ini untuk Anda pelajari di rumah. Tetap semangat dan salam IMED. Saya Dr. Andi mengucapkan terima kasih dan tetap waspada terhadap pandemi yang sedang mengalami sedang COVID-19 yang sudah mencapai Indonesia ini dan sangat memberikan berbagai kesulitan dalam aktivitas kita sebagai tenaga medis. Tetap semangat, kalian pasti akan bisa melampaui mimpi kalian menjadi seorang dokter. Untuk teman-teman sejawat yang sedang berkecimpung untuk langsung menghadapi sebagai garda terdepan memberantas virus COVID-19 ini, saya mengucapkan kalian adalah perwakilan yang sangat-sangat hebat. Kalian di sini mempertaruhkan nyawa kalian untuk menyehatkan orang-orang yang sakit karena virus COVID-19 ini. Untuk teman-teman yang masih belum lulus UKM PPD, tetap semangat. Kalian bukan tidak bisa, tapi kalian belum saatnya saja. Dan saya tahu kalian semua memiliki kemampuan yang hebat menjadi seorang dokter yang hebat di masa depan nanti. Semangat. Saya Dr. Andi mengucapkan diri sekali lagi. Untuk file-filenya bisa kalian download di alamatnya di deskripsi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan dari berbagai macam bimbel UKM PPD di Indonesia. Salah satunya saat ini yaitu Genio. Oke, terima kasih. Salam IMED.